Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang investasi langsung PT Indofood yang mata kuliah manajemen keuangan internasional untuk memenuhi tugas tersebut. Dan kita kelompok 2 berisikan saya Ilham Fadila, ada Arif Maulana dan ada Muhammad Rizal Faujan. Nah, ini adalah profil singkat PT Indofood dulu. Kita sebelum menjelaskan PT Indofood itu membeli perusahaan apa saja. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Intikusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur sampai sekarang. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengelolaan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Selanjutnya, itu mungkin dijelaskan oleh Perusahaan teman saya. perusahaan yang diakuisisi oleh PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur telah melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan lain. Antara lain ada PT Indomarko Adi Prima. Indofood melakukan akuisisi vertikal ini terhadap PT Indomarko Adi Prima yang membuat PT Indomarko Adi Prima tidak dapat mendistribusikan produk lain melalui jalur distribusi yang kuat dan merata di seluruh tanah air. Yang kedua ada PT Pepsi Cola Indo Beverage. Indofood menyelesaikan transaksi atas semua saham PT Pepsi Cola Indo Beverage dengan biaya sekitar 30 juta dolar US dollar pada September 2013. Yang ketiga ada PT Arla Indofood Makmur Dairy Import. Indofood membentuk perusahaan patungan dengan Arla Foods bernama PT Arla Indofood Makmur Dairy Import pada tahun 2017. Yang keempat ada PT Pine Hill Company Limited. Indofood menyelesaikan akuisisi seluruh saham Pine Hill Company Limited pada 27 Agustus 2020. Yang kelima ada PT Ubindo Aneka Biskuit. Indofood mengakuisisi saham ini dan mengubah nama perusahaan menjadi PT Prima Aneka Biskuit. Kemudian PT Indo Biskuit Mandiri Makmur dan akhirnya di merger dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur pada 31 Desember 2009. Yang keenam ada PT Indosentra Pelangi. Indofood mengakuisisi saham PT Indosentra Pelangi dan di merger dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur pada 31 Desember 2009. PT Nissin Food Indonesia. Indofood memiliki kepemilikan 49% di PT Nissin sejak 1996, tetapi kemudian menjual sahamnya pada 20 Agustus 2014, menjadikan Nissin memegang 100% sahamnya. Yang terakhir ada PT Mekar Prima Lestari. Indofood memiliki perusahaan patungan dengan Myojo Food Company yang memproduksi mie bermerek Myojo, tetapi perusahaan ini akhirnya dilikuidasi pada 2008. Tujuan Tujuan mengakuisisi oleh PT Indofood. PT Indofood melakukan akuisisi untuk
meningkatkan portofolio pendapatannya, dan mencapai tujuan sebagai perusahaan total food solution. Dengan melakukan akuisisi, Indofood dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas produknya. Manfaat mengakuisisi oleh PT Indofood. Yang pertama, ada penguatan pasar dan posisi bersaing. Melalui akuisisi, PT Indofood dapat memperluas pasar dan meningkatkan pangsa pasar. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil alih atau memperluas cakupan geografis, mempercepat mereknya, serta meningkatkan daya asing di industri makanan dan minuman. Diverifikasi akuisisi dapat membantu PT Indofood untuk diverifikasi produknya dengan mengakuisisi perusahaan lain memiliki produk atau teknologi baru. Indofood mendapat menambahkan variasi produknya, mengurangi resiko ketergantungan pada produk tertentu, dan memenuhi permintaan pasar yang beragam. Efisien proses operasional. Integrasi dengan perusahaan yang diakuisisi dapat membawa efisiensi operasional. Indofood dapat memanfaatkan infrastruktur, teknologi, atau sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan target untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Lanjut, lanjut. Selanjutnya ada akses ke teknologi dan inovasi. Dengan mengakuisisi perusahaan yang memiliki teknologi atau inovasi terbaru, PT Indofood bisa mendapatkan keunggulan kompetitif dalam mengembangkan produk baru, proses produk yang lebih efisien, atau dengan distribusi yang lebih baik. Dan selanjutnya, skala ekonomi. Akuisisi bisa membantu Indofood mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Dengan memperluas operasi, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi per unit, meningkatkan margin keuntungan, dan menjadi lebih kompetitif dalam penetapan harga. Selanjutnya, akses ke pasar baru. Melalui akuisisi, PT Indofood bisa memasuki pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau atau tidak ada di dalam portofolio perusahaan. Ini memberikan kesempatan untuk pertumbuhan yang lebih cepat di wilayah atau segmen pasar tertentu. Selanjutnya, mengurangi risiko bisnis. Diversifikasi portofolio melalui akuisisi dapat membantu mengurangi risiko bisnis yang terkait dengan fluktuasi pasar atau kondisi ekonomi tertentu. Dengan memiliki portofolio yang lebih beragam, perusahaan menjadi lebih tahan terhadap perusahaan pasar, mengakses sumber daya manusia dan pengalaman. Akuisisi, akuisisi dapat memberikan akses PT Indofood terhadap talenta dan pengalaman baru dari perusahaan yang diakuisisi. Ini dapat memperkuat manajemen, meningkatkan kapabilitas organisasi, dan mempercepat pertumbuhan. Dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat ini, PT Indofood dapat memilih untuk melakukan akuisisi sebagai strategi untuk memperluas, memperkuat, dan mengoptimalkan posisi di pasar makanan dan minuman, baik di Indonesia maupun secara global. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.